Pemirsa, di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi pandemi, dana bantuan sosial justru dikorupsi. Kecaman publik pun mengerucut pada wacana hukuman mati terhadap pelaku korupsi bantuan sosial. Lalu selain Juliari Batubara, siapa saja yang memakan dana bantuan sosial? Berikut liputan tim Delik RCTI dalam Mensos Kejeblos Bansos. Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju kembali tersandung kasus korupsi. Ironinya, nama Menteri Sosial Juliari Batubara terseret kasus suap program bantuan sosial atau Bansos penanganan pandemi COVID-19. Juliari dan 2 orang bawahannya serta pihak vendor langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut. Proyek Bansos berupa paket sembako sebesar Rp300.000 pada tahun ini dengan total yang dikucurkan senilai Rp5,9 triliun. Namun dana ini justru menjadi bancakan Mensos beserta anak buahnya. Uang suap dengan total Rp17 miliar diperoleh Menteri Sosial pada 2 periode Bansos. Periode pertama, Juliari diduga memperoleh uang sebesar Rp2,8 miliar. Dan pada periode kedua, Oktober hingga November, Juliari diduga menerima uang sebesar Rp8,8 miliar. Sebelum peristiwa tangkap tangan Mensos berlangsung, diketahui pembagian Bansos di sejumlah daerah diwarnai kekisruhan. Banyak masyarakat yang justru belum menerima Bansos. Muada, seorang nenek 65 tahun warga Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, mengaku hanya sekali memperoleh Bansos. Selama ini Muada hidup sebatang kara dan hanya makan dari bantuan masyarakat sekitar. Sudah dapat berapa kali Ibu bantuan? Satu kali. Itu yang berapa nilainya? 200. 200 ya? Iya. Terus yang tahap kedua, tahap ketiga dapat enggak? Boten. Tidak dapat? Boten. Oh. Sementara di Medan, Sumatera Utara, Manurung, seorang nenek berusia 65 tahun mengaku tidak terima karena namanya tiba-tiba saja terhapus dalam daftar penerima Bansos. Sebelumnya Manurung sempat menerima Bansos sebesar Rp300.000 per bulan. Pihak kantor pos Mandailing Natal selaku penyalur mengakui adanya pengurangan jumlah penerima Bansos sebanyak 300 orang di wilayah Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. 1.200.000 orang itu dapat. Jadi makanya aku tuntut sama ini. Kemarin gak bisa nanam baru, udah terhapus namamu, gitulah dibilang kan. Penyaluran bantuan sosial sembako saat COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah diduga banyak bermasalah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima 239 aduan terkait distribusi bansos sepanjang Juli hingga Agustus 2020. Adapun kasus penyaluran bansos didominasi oleh aspek pemotongan atau pungli sebanyak 46 kasus. Maraknya kekisruhan yang terjadi dalam penyaluran bansos diduga akibat kurangnya pengawasan, sehingga penyaluran bansos rawan penyimpangan. Hal ini dinilai hampir mirip dengan modus yang terjadi dalam kasus korupsi Bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di jumlah tersebut pemotongan dan pungli kan, kalau kita lihat di kasus yang terjadi di tingkat Menteri Sosial kan hampir serupa dan tanda kutip ya, pemotongan kan dia juga mengutip 10.000 dipotong bantuan yang untuk warga itu dipotong. Kalau boleh disimpulkan gitu ya secara sederhana, wajar saja, bukan wajar. Ini kenapa kualitas bantuan ini jadi buruk? Ternyata di tingkat hulunya itu sudah ada pemotongan gitu kan. Karena kalau kita lihat di lapangan jumlah nilai bantuan itu beberapa orang tuh meragukan gitu. Diduga dalam melakukan tindak korupsi bantuan sosial ini, Juliari menunjuk langsung pejabat pembuat komitmen hingga 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode. Ada kesepakatan gitu ya
antara pejabat pembuat komitmen, yaitu tersangka MJS dan juga tersangka AW, dengan para rekanan yang ditunjuk langsung. Gitu, yang ditunjuk langsung. Nah, pejabat pembuat komitmen tadi juga ditunjuk oleh Menteri Sosial, begitu ya. Nah, kesepakatan dengan para rekanan yang ditunjuk langsung tadi itu, setidaknya data yang kami miliki adalah 10.000 per satu paket. Nah, satu paketnya ini senilai Rp300.000 berupa sembako ya, ada beras, ada minyak, ada ya 9 bahan pokok lah ya. Bantuan sosial paket sembako COVID-19 seyogianya adalah hak masyarakat dalam menghadapi badai pandemi. Sayangnya hal ini justru disalahgunakan untuk meraup keuntungan.